Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Gusti Wijayanti, NPM 1801020029 dari kelas 18A Akuntansi. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil dari tugas UAS IS Audit and Control. Untuk soal yang pertama, yaitu apakah terdapat data error dalam semua tabel tersebut? Untuk mengetahui apakah terdapat data yang error atau tidak, yang dilakukan yaitu pertama, klik gaji, lalu klik data, klik verify fields, add all, lalu klik OK. Maka akan muncul hasil sebagai berikut. Ternyata pada tabel gaji tidak terdapat data yang error. Lalu yang kedua, untuk data hutang, lakukan langkah yang sama, yaitu klik data, klik verify fields, add all, lalu klik OK. Untuk tabel hutang, tidak terdapat data yang error. Lalu, untuk data pegawai, tidak terdapat data yang error. Lalu untuk data pelanggan, juga tidak terdapat data yang error. Lalu untuk data pemasok, tidak ada data yang error. Lalu untuk data persediaan, tidak terdapat data yang error yang terdeteksi. Lalu yang terakhir yaitu data piutang, tidak terdapat data yang error. Lalu untuk soal nomor 2, informasi yang didapat dari bagian akuntansi adalah bahwa saldo utang dagang perusahaan senilai $275.203,97. Yang pertama, ada 2 pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 237541 dan 106500602. Lalu pertanyaan yang kedua, kepada vendor siapakah yang transaksinya dibatalkan tersebut? Langkah yang pertama yaitu klik hutang, lalu klik FX, masukkan invoice nom, klik sama dengan, lalu masukkan nomor invoice yang terdapat pada soal yaitu 237541. Lalu klik OK. Maka akan muncul tabel seperti ini. Lalu lihat pada vendor nomor yaitu 12701. Selanjutnya klik pemasok, klik FX, masukkan vendor nomor, klik sama dengan, dan masukkan vendor nomor yang sudah diketahui tadi yaitu 12701. Lalu klik OK. Maka akan muncul vendor name yaitu Haris Project. Untuk nomor invoice yang kedua, lakukan langkah yang sama yaitu klik hutang, klik FX, masukkan invoice nomor, klik sama dengan, masukkan nomor invoice yaitu 106500602, lalu klik OK, lalu dilihat pada vendor nomor yaitu 13864, lalu klik pemasok, FX, masukkan vendor nomor, klik sama dengan, masukkan nomor yang tadi yaitu 13864, lalu klik OK, maka akan muncul vendor name yaitu Binford Tools.
Maka vendor siapakah yang transaksinya dibatalkan? Yaitu vendor Haris Project dan Pinford Tools. Lalu untuk pertanyaan nomor 3, berapakah jumlah transaksi pembelian yang terjadi setelah tanggal 1 Juli pada tahun 2000 dan berapa total nilai transaksinya? Langkah yang pertama yaitu klik gabungan hutang pemasok, klik analyze, klik total field, klik invoice amount, klik if, lalu masukkan invoice date, klik lebih dari, lalu pilih tanggal yang sesuai yaitu 1 Juli pada tahun 2000. Lalu klik OK. Maka akan muncul hasil sebagai berikut. Maka jumlah transaksi pembelian yang terjadi setelah tanggal 1 Juli pada tahun 2000 yaitu terdapat 28 transaksi dengan total nilai transaksi sebesar 63.611,20. Lalu untuk pertanyaan nomor 4, hitunglah rata-rata harga beli produk, 5 nilai tertinggi harga beli produk, dan 5 nilai terendah harga beli produk. Langkah-langkahnya yang pertama, klik gabungan hutang pemasok, lalu klik analyze, statistical, pilih statistik, lalu statistik on, lalu pilih unit cost, klik OK, dan centang standard deviation, lalu klik OK, maka akan muncul data seperti ini. Dengan demikian, rata-rata harga beli produk yaitu sebesar 9,27. Lalu untuk 5 nilai tertinggi yaitu sebesar 47, 38,7, 36,18, 27,41, dan 15,87. Lalu untuk nilai terendah harga beli produk yaitu 1,01, 1,22, 1,37, 1,4, dan 1,47. Lalu untuk soal nomor 5, klasifikasikan produk sesuai dengan letak penyimpanannya menurut judgement Anda sebagai seorang auditor, di manakah letak gudang yang perlu mendapatkan perhatian lebih dan apa alasannya. Yang pertama, klik persediaan, lalu klik analyze, klik classify, klik classify on, lalu klik location, klik OK, lalu klik subtotal fields, add all, lalu klik OK. Maka akan muncul hasil sebagai berikut. Gudang yang perlu mendapatkan perhatian lebih yaitu gudang nomor 22 karena tidak terdapat pembelian. Jika ada yang kosong, maka harus dipertanyakan. Pada gudang 22 seharusnya dipesan kembali tetapi belum dipesan. Lalu untuk nomor 6,
Buatlah kelompok utang berdasarkan nilai transaksi dengan jumlah kelompok sebanyak 5 kelompok. Range nilai transaksi berapakah yang paling tinggi presentasinya? Langkahnya yang pertama, klik utang, lalu klik analyze, klik statistical, lalu pilih profile, pilih invoice amount, lalu klik OK, lalu klik analyze, klik stratify, dan ubah angka 10 menjadi angka 5, lalu klik OK. Maka akan muncul data seperti ini, yang berarti range transaksi paling tinggi yaitu sebesar 14,88 sampai dengan 11.365,34. Lalu untuk soal nomor 7, sebutkan 4 karyawan dengan gaji tertinggi dan 4 karyawan dengan gaji terendah, dan sebutkan 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan paling junior. Langkah-langkahnya yang pertama, yaitu klik gabungan gaji dan pegawai, lalu klik analyze, klik statistical, lalu pilih statistik, lalu pilih statistik on, lalu pilih gross pay, lalu klik centang untuk standard deviation, lalu klik OK. Maka akan muncul data sebagai berikut. Untuk gaji tertinggi, yaitu sebesar 4.395,83, yaitu Charman. Untuk gaji terendah, yaitu sebesar 1.278,33, yaitu oleh Industrias Max. Lalu untuk mencari karyawan paling senior dan paling junior, langkah-langkahnya yang pertama, klik gabungan gaji pegawai, lalu klik analyze, klik statistical, klik statistik, lalu klik statistik on, pilih hire date, lalu klik OK, lalu centang standard deviation, lalu klik OK, maka akan muncul data seperti ini. 3 karyawan yang paling senior yaitu George, Alejandro, dan Marcos. Sedangkan yang paling junior yaitu Vanisha, Richard, dan Danny. Untuk nomor 8, dengan pertanyaan, dengan menggunakan look for duplicate, lakukan pengecekan terhadap daftar karyawan. Adakah data yang terduplikasi? Lakukan analisa. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu klik gabungan gaji pegawai, lalu klik analyze, lalu klik look for duplicate, lalu klik duplicates on, pilih employee number, lalu klik OK, lalu klik list fields, klik add all, klik OK, lalu klik output, pilih to screen, lalu klik OK. Dari data ini tidak ada data yang terduplikasi sebab pada saat memasukkan dan memverifikasi data telah dilakukan dengan benar. Lalu untuk perintah nomor 9, lakukan join data piutang dan pelanggan. Analisalah data piutang sebelum dan setelah digabung. Adakah perbedaan? Lakukan analisa penyebab terjadinya perbedaan. Yang pertama, adanya penjualan fiktif. Yang kedua, adanya data yang hilang. Yang ketiga, data yang tidak sesuai sehingga tidak bisa di-join. Langkah untuk menggabungkan yaitu yang pertama,
klik piutang, lalu klik data, lalu klik join tabel, lalu pada secondary tabel, pilih pelanggan, dan pada primary case, pilih no, lalu klik OK, dan pada secondary case, pilih no, lalu klik OK, lalu pada primary fields, pilih add all, lalu klik OK, dan sama dengan secondary fields, pilih add all, lalu klik OK. Lalu centang preset secondary table, lalu pada to ketik gabungan piutang pelanggan baru, lalu klik OK. Maka gabungan piutang dan pelanggan baru yaitu terdapat 770 yang berkurang dari hasil sebelumnya. Setelah di-join, data berubah atau berkurang. Lalu untuk perintah nomor 10, buatkan daftar nama pelanggan yang piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni tahun 2000. Yang pertama, klik gabungan piutang pelanggan baru. Lalu klik FX. Lalu pilih Do. Lalu klik kurang dari dan pilih tanggal 1 Juni tahun 2000. Lalu klik OK. Lalu klik cari folder project. Yang pertama, lakukan klik data, lalu export to other application, lalu klik view, export as, text, dan pada to, klik tuliskan jatuh tempo 1 Juni. Lalu klik OK. Maka akan seperti ini. Baiklah, sekian pemaparan hasil dari tugas UAS IS Audit and Control. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.